Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayyin fa fardun ala sabilil kifayati. Adapun mempelajari atau menghafal perkara-perkara yang kejadiannya itu kadang-kadang, maka itu fardu juga, cuman fardunya fardu kifayah. Idza qoma bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Apabila seseorang itu telah menegakkan pada suatu negeri, maka terputuslah kewajiban itu dari sebagian yang lain begitu. Nah, ini adalah pengertian fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu sebetulnya perintah kepada afrod. Jadi bedanya fardu ain dengan fardu kifayah itu begini. Fardu ain itu, fardu ini kan cabang dari hukum. Hukum ini kan tolabul fi'li, tolaban jaziman. Dia itu menuntut adanya perbuatan dengan perbuatan yang jazm. Nah, jika dia itu fardu ain, maka perbuatan ini harus timbul dari setiap individu yang ada. Nah, itu fardu ain. Seperti sholat misalkan. Di negeri ini ada 500 orang mukallaf. Maka harus timbul 500 sholat dari setiap individu yang ada. Nah, jika fardu kifayah itu maksudnya apa? Maksudnya Allah menuntut hasilnya perbuatan ini dari siapapun pada 500 orang ini. Ya, dari siapapun. Jadi misalkan seperti apa? Seperti mempelajari ilmu waris. Di satu negeri ini ada 500 orang. Nah, ilmu waris ini dia harus ada pada kenyataan dari siapapun di antara 500 orang ini. Cuman sebetulnya kalau kata Syekh Said Foda, fardu kifayah ini adalah perintah kepada masing-masingnya sebetulnya. Tapi tatkala yang satu sudah menegakkan perintah itu, dan yang 499 ini ingin menegakkan juga, tapi merasa cukup oleh yang satu orang ini, maka dosa terputus dari semuanya. Tapi apabila yang 499 ini tidak mementingkan sama sekali kepada yang fardu kifayah ini, jadi tidak ada keinginan untuk menunaikannya, lah itu mah dosa yang 499 ini gitu. Jadi itu bedanya antara orang yang menginginkan tapi merasa cukup dengan yang ada, dengan orang yang tidak punya keinginan sama sekali. Misalkan kayak ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu sampai derajat mendekati mujtahid pada ilmu nahwu itu wajib kifayah. Nah, kalau misalkan di negeri ini ada 500 orang, semuanya ingin menegakkan itu, tapi satu orang sudah ada. Sehingga yang 499 ini mundur. Oh ya udahlah, udah ada ini. Nah, ini yang 499 ini tidak dosa. Tapi jika yang 499 ini cuek sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali, itu mah dosa. Begitu. Itu kalau kata Syekh Said Fodah ya. Kemudian itu masafatu safar. Safar towil. Sekitar 80 sampai 90 km persegi itu. Persegi ya. Atau 180 ya. Kalau ke sana berarti kalau mufti itu berarti 180. Soalnya ke sana 90, ke sana 90, ke sana 90, ke sana 90 begitu. Ya. Jadi satu orang ini cukup nih di sini. Begitu. Ya, sehingga maksudnya apa? Maksudnya itu tidak sulit untuk mengakses, itu maksudnya. Jadi orang mau bertanya tentang satu hal, satu perkara, mengaksesnya tidak sulit. Kalau sekarang mungkin satu negara cukup satu sekarang mah. Ya, karena akses untuk menuju kepada alim tidak sesulit dulu. Jadi kalau satu Indonesia ini cukup satu orang yang mujtahid di dalam bab nahwu misalkan. Dan itu bisa diakses oleh semua orang. Itu mungkin sekarang cukup. Karena ilat dari masafatul qasar itu agar tidak sulit digapai. Begitu. Kan kalau misalkan mau nanya waris, kita kan berbahasa Indonesia sebagaimana disebutkan oleh Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi Indonesia dan Akinini Indonesia. Jadi kalau Akinininya sudah tidak masuk Sumpah Pemuda itu ya.
Cuman mereka pernah pemuda. Jadi berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah kalau sudah masuk saja misalkan ke bahasa Filipina, kita kan udah gak punya akses. Meskipun dia tahu ilmu waris misalkan. Mungkin kalau sekarang itu cukup satu negara satu. Satu bahasa, satu orang. Fa in lam yakun fil baldati man yakumu bihi istaroku jami'an fil maksimi. Apabila dari satu negeri ini tidak ada yang menegakkan, maka mereka itu berkongsi seluruhnya di dalam dosa. Fayajibu 'alal imami ayya'muruhum bidzalika. Maka imam wajib menyuruh satu negeri itu untuk mempelajari hal yang fardu kifayah. Wa yujabbiru ahlal baldati 'ala dzalik, dan memaksa penduduk negeri ini untuk melaksanakan hal itu. Nah kalau misalkan kita ini mau mengambil patokannya fuqaha zaman dahulu, si presiden atau bupati ini dia harus mementingkan minimal satu orang di kabupatennya itu harus ahli di dalam bidang yang fardu kifayah, dan itu harus dipaksa. Jadi sekiranya kenapa di negeri ini kok tidak ada misalkan orang yang paham ilmu kalam sampai bisa rod subuhat? Ternyata alasannya itu karena tidak ada yang mampu untuk belajar. Nah ini harus memaksa, udunan itu harus patungan, biar satu orang ini dia timbul untuk menguasai ilmu kalam sampai bisa rod subah. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jam'il ahwali bi manzilatit ta'ami la budda likulli wahidin min dalik. Maka dikatakanlah bahwa ilmu ma yaqa'u ala nafsihi, ilmu yang sasarannya itu tepat pada dirinya, fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan, bimanzilatit ta'ami, ini seperti makanan, labud dalikul liwahidin min dalik, yang mana setiap orang tidak ada jalan keluar kecuali menguasainya. Ya kalau misalkan ilmunya itu ya seperti ilmu sholat, itu kan pasti setiap mukallaf harus tuh. Kemudian ilmu tauhid sampai had keluar dari taklid, itu kan setiap orang juga harus tuh. Nah makanya ilmu-ilmu seperti ini jika diibaratkan, dia itu seperti makanan pokok. Tidak ada orang yang mampu hidup tanpanya. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayir bimanzilatid dawa. Sedangkan ilmu yang terjadi hanya pada sebagian waktu saja, jika diibaratkan dia seperti apa? Seperti obat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, atau yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Yang dibutuhkannya itu hanya pada sebagian waktu saja. Jadi tatkala datang subhat, kayak subhatnya si Ar-Razi Hasyim kemarin, subhatnya Mama Gufron, subhatnya Janggiri Channel, itu subhat-subhat kayak gitu tatkala timbul, kita bisa merod begitu. Cuman di situ saja. Dalam keadaan sehari-hari nggak butuh. Kalau misalkan nggak dengar subhat itu nggak butuh dengan penjelasan ini begitu. Maka dia seperti apa? Seperti obat. Nah makanya ya, yang fardu kifayah ini, kita ini nanti di akhirat kita itu akan melihat orang-orang yang mesantren itu derajatnya tinggi-tinggi itu. Ya, karena mereka itu sudah jadi tameng, kalian gak kena dosa. Andai kata bukan karena mereka, kita itu kena dosa. Saya ini gak paham bab waris ini. Saya tidak berusaha untuk mempelajari ilmu waris, karena katanya yang pertama kali dicabut itu ilmu waris, dan dicabutnya ilmu itu dengan dicabut ahlinya. Jadi orang-orang yang ahli waris kayaknya bakal mati duluan. Makanya saya pengen umur agak panjang, jadi gak mau belajar ilmu waris. Nah yang belajar ilmu waris sekarang di pesantren-pesantren, itu nanti yaumil qiyamah derajatnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka inilah kita tidak mendapatkan dosa. Malah kalau kata Imam Nawawi kalau nggak salah, mempelajari fardu kifayah itu dia lebih utama daripada melaksanakan perkara yang fardu ain. Kata siapa? Kata Imam Nawawi kalau nggak salah itu. Maksudnya bagaimana begini? Misalkan kita ini kan ada kewajiban untuk mengqadha sholat misalkan begitu ya. Dan qadha sholat kita itu banyak misalkan. Tetapi orang ini malah sibuk dengan perkara yang fardu kifayah. Kan sama-sama fardunya nih. Nah itu yang sibuk dengan fardu kifayah ini aula daripada yang sibuk dengan fardu ain. Di dalam hal ilmu begitu ya. Bukan di dalam hal amal. Kalau di dalam hal amal ya fardu ain dulu. Sebelum yang fardu kifayah. Nah begitu.
Sekarang begitu nggak kelihatan tuh, orang-orang pesantren itu nggak kelihatan utama-utamanya. Jadi kalau zaman sekarang mah cek bahasa Sunda nama geus eueuh serabna. Sama orang-orang yang nyantri itu udah nggak ada silaunya begitu. Kalau ngelihat orang sekolah di Amerika, sekolah di Eropa, ya itu silau. Jadi golongan-golongan elit terlihat begitu ya. Oh ini kan S3-nya Perancis. Ya bikin apa? Bikin baguette. Roti. Bikin roti baguette. Itu S3 apa bahasanya kalau gitu? Kulineri ya. S3 kulineri Perancis itu seolah-olah lebih hebat daripada yang pesantren 16 tahun gak putus-putus. Itu saya tuh punya teman, dia itu kuliahnya di mana? Di Newcastle, di Inggris. Ngambil S3 apa? Kedokteran hewan. Nah itu asal disebut aja S3 Newcastle itu. Udah orang-orang silau semua. Ya, udah wah begitu. Padahal yang dipelajarinya ya itu. Itu kalau dalam hal agama itu nggak lebih hebat daripada yang pesantren kelas 3 sanawiyah itu. Ya. Newcastle. Bukan Newcastle itu. Hah? Ya nanti cahayanya beda-beda tuh. Semua ilmu itu cahaya. Hah? Jika naon riting kayak lampu sen tuh. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Jadi gini ya sebetulnya. Semua ilmu itu dia cahaya sebetulnya. Semua ilmu. Hatta ilmu membuat kue itu pun cahaya juga. Karena kalau nggak ada ilmunya, kita itu nggak tahu apa yang harus dimasukkan biar adonan ini mengembang. Kita nggak tahu tuh. Itu kan kalau kayak roti-roti yang panjangnya segini-segini itu kan adonannya paling cuma segini. Ya adonannya itu kecil ya panjang. Terus dia masukkan ke oven, wow jadi gede gitu. Digigit jadi empuk. Itu ada ilmunya. Kalau saya disuruh kayak gitu malah gosong jadi letek. Jadi disuruh bikin baguette itu ya yang panjang itu. Ini masukin kalah jadi ini cuan kilidah. Mas keluar lah kok cuan kilidah. Jadi semua ilmu itu dia sebetulnya apa? Cahaya. Cuman ada ilmu yang dia itu berhenti tatkala kita mati. Orang belajar penyakit mata sampai S3 itu, sampai tahu retina sebelah kanan yang atasnya sedikit. Itu takhususnya sudah di situ. Itu hanya berlaku sampai dia mati. Akhirat itu sudah nggak ada urusannya. Urusan ilmu itu nanti dengan apa? Apabila di dunianya itu dia pakai untuk kemaslahatan akhirat. Misalkan ustadz-ustadz yang katarak ya, yang kebanyakan lihat randa, bukan kebanyakan lihat kitab. Ustadz-ustadz yang kebanyakan lihat randa itu, sampai matanya terganggu nggak bisa buka kitab lagi. Nah itu datang ke dokter itu, sama dokter itu ya diobati gitu, ya nggak bisa bayar di diskon begitu. Nah itu sampai ke akhirat amalnya, tapi ilmunya itu nggak sampai ke akhirat. Ilmu tajwid itu berhenti pada orang-orang yang mereka itu punya lisan. Buat orang yang nggak punya lisan udah nggak ada fungsi ilmu tajwid itu. Ya. Nah ala kulli halin semua ilmu itu nanti cahaya. Cuman cahayanya ini kadar terang dan redupnya berbeda-beda. Sampai di dalam riwayat itu disebutkan nanti di akhirat bakal ada orang yang lewat sirot itu cahayanya itu seperti lampu sen. Jadi nyala sedikit, dia nyalanya itu cuman sampai batas ujung kuku kakinya. Jadi cahaya itu seperti itu. Udah mah kayak gitu, dianya itu nggak terang selamanya, tapi rebrai, caang, mati lagi. Jadi bayangkan sama kamu berapa lama mereka itu bakal sampai ke sirot. Sedangkan sirot itu 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun, 1000 tahun lurus. Menurut sebagian riwayat itu. Ya perjalanan 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun, 1000 tahun lurus. Itu kalau cahayanya, dan itu gelap sekali. Karena di bawahnya itu jahanam yang mana apinya berwarna hitam. Itu udah gelap sekali itu.
Nah orang-orang itu kan nanti bakal punya cahayanya buat berjalan itu. Ada yang cahayanya itu jauh begitu, jadi dia bisa jalan terus. Ada orang yang cahayanya itu cuman sampai ujung kukunya, rebrai deh. Jadi waktu nyala dia jalan sedikit udah mati lagi. Nah, nyala lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Oh itu udah perjalanan normalnya aja 1000 tahun. Nanjak 1000 tahun, mudun 1000 tahun, lurus udah kayak gitu. Wah nggak tahu berapa lama tuh. Apa? Nggak lewat ke yang lain. Nggak lewat ke yang lain. Jadi dia ditutup. Jadi kalau cahayanya itu udah rek nuturkeun di tukang, nggak bisa. Nggak bisa kelihatan udah. Ya, nggak bisa kelihatan. Jadi nggak bisa ngikutin orang lain. Itu nanti cahayanya tergantung cahaya sendiri-sendiri. Nah itu. Nah kalau orang-orang yang belajarnya fardu kifayah itu jadi jadi tameng buat kita semua. Kemudian fakila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwali bi manzilati ta'am la budda. Wa ilmu ma yaqau fi badil ahyin bi manzilati dawa. Itu sudah tadi ya. Wa ilmu nujum bi manzilatil marad. Adapun ilmu nujum ini mah seperti penyakit. Ilmu nujum mah. Ilmu nujum itu ilmu apa? Ilmu perbintangan. Dilihat dari segi kita ini menebak besok hari kejadian yang akan terjadi apa. Nah, ilmu nujum ini yang dimaksud di sini. Jadi kalau ilmu nujum dia seperti apa? Seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun, maka mempelajarinya haram. Li'annahu yadurru wala yanfa'u. Karena itu memberi madarat dan tidak memberi manfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Sedangkan kabur dari ketentuan Allah, dari qada dan qadarnya Allah itu tidak mungkin. Jadi begini ya, ilmu nujum itu kalau tidak ada manfaatnya mungkin gak dipelajari itu. Ilmu nujum, kalau tidak ada manfaatnya mungkin dipelajari gak tuh? Gak mungkin dipelajari kan? Gak mungkin dipelajari kalau gak ada manfaatnya. Lah cuman manfaat ilmu nujum ini nanti berbeda-beda. Jadi begini ya, kita ini kan hidup di bumi, bumi kan besar. Nah bumi ini sebagai benda langit dia itu tidak menyendiri. Tetapi banyak teman-temannya itu. Teman-temannya bumi ini. Nah, kita itu tidak tahu posisi bumi sekarang seperti apa. Tidak tahu. Kecuali jika kita melihat keluar. Kita melihat ke angkasa. Kalau kita melihat ke angkasa, kita tahu posisi kita itu sekarang sedang di mana. Jadi ada matahari begitu ya. Kalau sekarang itu kan heliosentris. Heliosentris ya? Iya. Ya kalau sekarang itu ya pusat tata surya itu kan matahari. Jadi bumi itu kan dia berputar tuh punya background, punya latar belakang. Nah latar belakangnya ini langit malam. Jadi kalau siang, kalau kita sedang menghadap ke matahari, bintang itu tidak terlihat. Kenapa? Karena cahaya matahari terlalu terang. Nah kalau kita sedang membelakangi matahari, akhirnya langit terlihat. Yang cahaya-cahayanya itu. Karena di bumi sedang gelap gitu. Nah kalau kita ngelihat langit, kita itu akhirnya bisa tahu posisi sekarang itu sedang di mana. Apakah sedang di Aries, apakah sedang di Cancer, apakah sedang di Virgo. Nah, itu akhirnya jadi nama-nama bulan. Ini bintangku, mana bintangmu, mana bintangmu. Di antara 12 bintang-bintang. Oh yeah. Itu ada lagunya tuh. 12 bintang itu, 12 bintang itu ada. Jadi kalau kita lihat tuh itu ada Aries di sana, ada Pisces di sana, ada. Jadi kita tahu posisi. Nah, kalau kita tahu posisi, kita itu bisa tahu suhu besok hari seperti apa. Suhu 30 hari kemudian seperti apa. Jadi orang-orang petani itu bisa nyiapin dari sekarang bagusnya nanam apa. Kan bibit-bibit itu dipersiapkan dari sekarang. Oh, ini 30 hari lagi bagusnya nanam bonteng. Ya, kenapa? Musim hujan. Musim hujan. Bonteng itu sangat berkhasiat bagi gadis-gadis dan randa-randa. Ini nanti nanam terong. Nah ini nanam aulan. Jadi ada tuh mempelajari nujum itu. Nah cuman saking orang itu terlalu dalam mempelajari nujum, mereka itu suka
mendapatkan hubungan antara nujum dan nasib. Itu suka ada hubungannya. Ya, ada antara nujum dan nasib. Jadi ini lahirnya bulan apa? Misalkan bulan April. Oh, bulan April mah kasih nama Agus. Gak nyambung. Gak nyambung. Oh, ini bulan Juli ya. Kasih nama April begitu. Nah, ini nanti mereka itu suka punya hubungan antara kelahiran, kemudian kecakapan di dalam berusaha, kemudian di dalam jembarnya nasib. Mereka itu punya apa? Punya perhitungan. Nah, akhirnya hitungan-hitungan ini nanti dikodifikasi, kemudian dituliskan, sehingga bisa menebak kedepannya bagaimana. Nah, yang ada sekarang ya, ini jangan salah nih, Rasulullah SAW itu tatkala lahir, itu lahir pada keadaan meteor jatuh, yang jatuhnya itu hanya beberapa ratus ribu tahun sekali. Jadi udah gak bisa diulang lagi. Kapan ada orang lahir pada hari Senin, pada hari meteor itu lewat. Meteor nggak pernah ada. Iya, karena itu cuma Rasulullah. Karena itu yang dikira-kiranya itu sekarang cuma di sana, nanti muter lagi ke sini misalkan 18.000 tahun lagi. Misalkan. Itu udah gak bakalan ada tuh. Makanya waktu nulis ke Raja Habasyah itu ya. Nah, Raja Habasyah itu kan waktu Rasulullah lahir, itu tahu Nabi diutus. Tahu itu. Langsung mempersiapkan kan bakal nyerang segala macam. Itu ada. Nah, buat kita nih, ilmu nujum itu jangan dipelajari. Kenapa? Ya orang kalau udah tahu ilmu nujum, keinginannya itu apa? Keinginannya itu lari dari takdir Allah. Kayak si Habasyah itu. Ya, lari dari udah tahu ini teh nabi dari ilmu itu. Nabi bakal datang, nabi terakhir, udah masanya datang nabi itu, tapi nggak mau iman. Kalau si Fir'aun itu kan gara-gara melihat mimpi kan, ingin kabur dari takdir, padahal takdirnya itu Fir'aun akan dikalahkan oleh orang dari Bani Israel. Malah dia itu ngebunuh orang-orang tuh, anak-anak kecil dibunuh. Lepas ke takdirnya? Enggak. Nah, dulu ini ilmu nujum akurat sekali. Akurat sekali. Sebelum Rasulullah wafat itu akurat. Ilmu tafsir mimpi akurat, ilmu nujum akurat. Setelah Rasulullah itu hadir, keadaan langit itu sedikit abnormal. Terjadi ketidaknormalan. Makanya setan, iblis itu udah gak bisa naik ke atas untuk curi-curi dengar para malaikat, gak bisa. Kalau dulu itu akurat. Mereka itu. Kalau sekarang udah enggak. Jadi udah, kalau bahasanya apa? Tetebakannya. Udah tetebakan. Ya masih banyak yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Cuman tatkala sesuai itu kebetulan saja. Yang tidak sesuainya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi tidak sesuainya itu. Ala kulli halin, makanya ini mah nanti seperti penyakit, belajar ilmu nujum sampai batasan itu. Cuman kalau sampai batasan tahu waktu sholat, sampai batasan apa yang harus ditanam pada bulan ini, itu nggak haram. Nggak haram. Ya yang peramal itu, sihir juga termasuk diantaranya. Ya zodiak itu, zodiak itu masuk. Nah kalau zodiak sekarang itu kan udah nggak udah nggak akurat. Ya, udah nggak akurat kalau zodiak sekarang. Kalau dulu itu akurat itu ilmu yang disimpan. Ilmu yang disimpan mahal. Dari bintang-bintang itu. Dari bintang-bintang ini lihat itu. Nanti ada hubungan. Kan kalau bahasanya falasifah itu, kita itu abnaul aflak. Kita itu anak-anaknya falak. Jadi si ini mah anaknya Aries. Si ini mah itu anak buahnya tuh. Jadi kalau misalkan lahir di bulan Aries, itu anak buahnya susunan bintang Aries. Yang mana falak susunan bintang Aries itu ada nufusnya, ada akalnya. Lah akal itu bimanzilati ruh pada badan kita. Jadi si aflak ini pun dia ada ruhnya. Nah kita yang lahir di sini, kita itu anak-anaknya itu. Makanya nyembahnya nanti beda-beda. Ya, yang ini nyembah sama dewa singa. Yang ini nyembah, yang kasihan makan dewa keyup. Iya, dewa keyup.
Ada yang skorpion, ada itu. Itu dulu kayak gitu. Ya, cuman sekarang mah udah nggak manfaat begitu. Itu seperti penyakit. Akhirnya yang lain-lain ditinggalkan. Jadi ninggalian bintang we hantem. Rukun sholat teu apal. Nah itu apain? Aduh. Kalau saya itu senengnya sama nujum Cina tuh. Sama nujum Cina. Itu kan nujumnya nujum apa? Nujum Yunani itu. Aries, Capricorn, yang kayak gitu sama Yunani tuh bawaannya itu. Kalau Cina itu yang sio-sio tuh. Oh. Xiao-xiao. Jadi kenapa yang Yunani itu muternya terlalu banyak. Jadi yang sama-sama Aries itu banyak sudah, yang lahir bulan Maret tahun ini sampai yang lahir bulan Maret tahun depan sampai yang lahir bulan Maret tahun depannya lagi itu sama. Ya, sionya itu. Kalau bukan sionya apa? Bintangnya itu sama. Jadi Aries semua. Kalau di Cina itu satu zodiak itu dia berlakunya cuma 60 tahun, 60 tahun. Berlakunya itu. Kayak saya ini kan naga tanah kan. Bukan naga bonar nih. Saya ini naga tanah. Cuman bukan naga tanah. Bukan naga tanah. Jadi naga tanah itu nanti bakal hadir lagi kapan? 60 tahun lagi. Baru. Jadi antara satu sio dengan sio yang lain itu kalau nggak salah 12 apa 9 tahun gitu. 12 tahun ya. Ya 12 sio. Cuman tiap-tiap sionya ini nanti ada ada karakteristiknya lagi. Ya, ada naga emas, ada naga bonar. Ada bau naga. Nah, itu naga sari. Itu aja. Nah, sio naga tanah itu kapan ada lagi? Nanti. Ya, 60 tahun lagi. Habib Ali itu sionya sama saya, kelahirnya sama. Naga, ya sama tuh. Naga apa? Naga tanah. Nanti lagi ada lagi naga tanah itu kapan? 40 tahun lagi. 60 tahun lagi. Makanya kalau generasi naga tanah habis baru datang lagi generasi naga tanah. 60 tahun. Nanti generasi naga emas habis datang lagi generasi. Ada babi kan? Ada tuh sio babi. Nah, nanti selain dari sionya ini nanti dia ada pencabangan lagi. Elemennya apa? Nah, itu kalau misalkan dia sio naganya naga tanah. Naga tanah, terus dia itu nanti ada apa? Bukan. Itu ada lagi nanti pencabangannya lagi. Jadi yang lahir naga tanah pada bulan Maret itu beda sama yang sama naga bulan ini beda tuh. Nah, itu detail sekali. Saya senang itu. Itu agak akurat tuh. Cuman akurat itu membaca apa? Membaca yang saya tahu ya, membaca karakter. Jadi kalau dibaca, kok sama begitu. Kalau membaca karakternya itu. Kalau misalkan membaca nasib saya nggak tahu, saya nggak masuk ke situ. Gitu. Itu senang saya sama China itu. Nah, cuman ala kulli halin mempelajarinya itu haram. Nggak boleh itu dipelajari. Apalagi sampai diyakini begitu. Ya. Sampai di itu kode nggak boleh. Kalaupun memang betul, ya kebetulan. Ya, kebetulan. Cuman kalau dulu sebelum zaman Rasulullah itu diutus, memang akurat betul itu. Yang namanya mimpi dan lain sebagainya. Oh, sudah habis 4:30. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak Haji? Waalaikumsalam. Seberapa besar cahaya itu untuk ilmu tauhid dan ilmu yang fardu ain. Yang kedua, apakah untuk bisa menerangi bagi orang-orang awam cahaya ilmu itu bagaimana ilmu apa yang dipelajari? Ya kalau ilmu tauhid mah sumber, kalau nggak ada tauhid ya nggak bakal ada cahaya. Jadi itu mah udah aslun nur itu. Kalau misalkan kita bisa sholat tapi tauhidnya salah ya nggak ada cahayanya itu udah. Jadi itu mah udah dasarnya, udah dasarnya. Terus kalau yang harus dipelajari apa? Ya 3 fan ilmu itu. Fikih, tauhid, fikih,
sama tasawuf. Ya tiga ini dengan kadar secukupnya masing-masing begitu. Jadi kadar dasar dulu, ya dasar tauhid, dasar fikih, dasar tasawuf, kemudian pertengahan tauhid, pertengahan fikih, pertengahan tasawuf, kemudian ujung-ujungnya tauhid, ujung-ujungnya fikih, ujung-ujungnya tasawuf. Itu biasanya kan dibagi tiga level tuh. Ya, mubtadi, mutawasid sama muntahin. Itu biasanya dibagi tiga level. Yang keempat ini kan muntah-muntah udah nggak ada. Jadi tiga level ini. Nah, kadang-kadang orang itu kalau takhusus dalam satu bidang ilmu, itu dia itu meninggalkan cabang ilmu yang lain. Kayak saya ini. Saya ini tahu dasar-dasar tauhid, tahu dasar-dasar fikih, tahu dasar-dasar tasawuf. Nah, setelah tahu dasar-dasarnya ini, fikih dan tasawuf tidak saya perdalam. Yang saya perdalam apa? Tauhidnya ini. Jadi kalau tauhid itu udah lebih dari pertengahan kalau saya levelnya. Cuman kalau fikih sama tasawuf ini level saya dasar saja. Nggak sampai pertengahan apalagi ke atas itu. Karena nggak punya waktu begitu untuk untuk mempelajari yang lain nggak punya waktu. Kenapa masalahnya ya banyak nonton bola begitu ya, bola banyak yang harus ditonton begitu. One Piece baru selesai 60 episode. Semuanya ada 1000 episode lebih. Itu kan agak susah ya. Kalau Dragon Ball sudah tamat saya, Dragon Ball sudah selesai. Sampai Dragon Ball Kai. Jadi kan masalahnya hawa nafsu besar tuh untuk mempelajari ilmu itu. Ya, hawa nafsu terlalu besar jadi akhirnya kalah keinginan untuk mempelajari ilmu itu kalah dari ingin hiburan begitu, kalah. Ya akhirnya tahu dirilah saya itu. Ngambil aja yang khusus dalam bidang yang saya senang memang, tauhid itu, akli. Kalau itu banyak variabel dari keikhlasan tuh masuk tuh. Keikhlasan, ilmu yang diamalkan. Jadi enggak melulu cuman ilmu aja enggak. Begitu. Jadi banyak variabelnya. Cuman ala kulli halin setiap muslim itu mereka akan punya cahaya masing-masing begitu. Adapun besar kecilnya ya itu tergantung ilmu dan amal dan keikhlasan. Makanya kenapa harus tiga ini yang dipelajari? Tauhid itu kan tatanan ilmunya. Kemudian jadi tauhid itu kan tatanan membersihkan ilmu, membersihkan i'tiqad. Bukan i'tiqad tentang Allah saja, termasuk i'tiqad kepada hukum. Ini juga ada di dalam ilmu tauhid nih. Kemudian fikih ini membersihkan amalan. Kemudian tasawuf ini membersihkan niat. Membersihkan niat. Nah, tiga-tiganya ini harus dipelajari itu. Begitu. Bisa. Tiga-tiganya harus pelajari. Cuman nanti sampai mentok-mentoknya sampai mana? Ya orang-orang beda-beda. Begitu. Kalau misalkan kayak si Ali Jum'ah itu tiga-tiganya udah muntahin tuh. Ya. Kayak Imam Syafi'i itu udah muntahin semua. Itu kan butuh alatnya juga kan. Alatnya juga udah mentok-mentok mereka itu. Gitu. Sami-sami. Ini perterusan. Ini jadi mah. Mudah-mudahan orang sadayana ada yang pengen ke Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis jantan kafarat kadu kalapatan orang sadayana oge jantan wasilah kembala orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Engke wengi ngaos non umul barohin jika nama diwihan deui awalnya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi pilihannya kan kemarin dua, umul barohin atau wusto. Jadi mending wusto aja diterusin, umul barohin urang dari awal gitu.